Saya teringat dengan kata-kata Jack Ma. Orang-orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang susah dilayani. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, katanya hasilnya tidak besar. Ditawarkan investasi yang besar, katanya mereka nggak punya modal. Diajak melakukan hal-hal yang baru, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pengalaman. Diajak bisnis tradisional, katanya persaingannya itu berat sekali di luaran. Diajak bisnis yang model baru, katanya itu multi level marketing. Diajak buka toko, katanya ngeluh nggak bebas. Diajak bisnis apa aja, mereka bilang mereka nggak punya keahlian. Jadi orang-orang bermental miskin ini selalu berpikir lebih banyak daripada profesor, tapi bertindak lebih sedikit dari orang buta. Dan coba Anda tanyakan kepada mereka, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidup mereka? Niscaya mereka akan susah untuk menjawab apa yang Anda tanyakan. Padahal hidup itu berjalan terus. Dan tanpa mereka sadari, mereka itu lagi menyia-nyiakan hidup yang hanya sementara di dunia ini. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Karena tindakan dan pemikiran kita di masa yang lalu, di tahun-tahun lalu. Kalau sekarang kita hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perkembangan dan cenderung hidup kita itu malah menurun, bisa dipastikan tahun-tahun yang lalu itu kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Nah, kalau kita nggak ngapa-ngapain, terus kita pertahankan nggak ngapa-ngapain kita itu sekarang, bisa dipastikan masa depan kita atau tahun-tahun yang akan datang kita akan sama aja seperti sekarang. Selalu ada kesamaan apa yang dilakukan oleh orang-orang gagal dan bermental miskin ini. Kesamaan itu adalah sepanjang hidup mereka, mereka hanya menunggu dan menunggu. Andai saya punya uang, saya akan bla bla bla. Andai saya jadi pimpinan, saya akan ini, saya akan itu. Andai kata, jikalau, meskipun, dan akan tetapi, selalu jadi kata-kata manis yang secara tindakan itu omong kosong. Ada sebuah konsep yang bagus untuk kita bisa jadikan pegangan. Kalau kita mau hidup kita sulit ke depannya, maka sekarang ambillah pilihan-pilihan yang gampang. Nonton Netflix berseri-seri, scroll TikTok berjam-jam, nongkrong dengan teman-teman, bangun kapanpun kita mau, dan lakukan apapun yang kamu suka. Itu adalah tindakan yang sangat gampang. Tapi konsekuensinya adalah masa depan yang sulit. Atau kita mau mengambil pilihan yang kedua, yaitu kalau mau kehidupan ke depan kita gampang, maka sekarang kamu harus mengambil pilihan-pilihan yang sulit. Bikin rencana hidup, disiplin terhadap waktu, belajar hal-hal yang baru tanpa melupakan untuk mempertajam ilmu-ilmu yang lama, berteman dengan orang-orang yang mau diajak bertumbuh. Dan itu semua adalah pilihan-pilihan yang sulit. Tapi dengan pilihan-pilihan tersebut, insya Allah hidup ke depan kita itu akan jadi gampang. Merasa berdosalah ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat, makan makanan yang sehat, tidur yang teratur. Ya susah memang, tapi insya Allah hal-hal yang sulit yang kamu jalani itu akan membuat hidupmu gampang ke depannya. Dan gampang di masa-masa yang akan datang. Setiap tindakan selalu siaplah dengan konsekuensinya. Mau gampang sekarang sulit ke depannya, atau mau sulit sekarang gampang ke depannya. Itu semua pilihan hidup. Dan dari semua pilihan itu tidak ada yang salah. Tapi bersiaplah dengan konsekuensinya. Susah memang dibedakan mana orang yang serius mau berubah dan orang yang cuman ngomongnya doang yang besar. Kamu tahu kalau hidupmu masih serba kekurangan, tapi kamu malah tidak mau kerja keras. Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan, tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang, tapi justru kamu bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan alasan pembenaran kenapa kamu masih seperti ini. Ya wajarlah dia sukses, dia akan punya modal, sedangkan saya, ya wajarlah orang tuanya kaya, sedangkan saya, ya wajarlah dia didukung, sedangkan saya, ya wajarlah maklumlah mereka yang pantas apalah dan bla 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 bla. Banyak sekali alasan yang Anda ungkapkan. Padahal setiap orang itu pasti punya perangnya masing-masing loh. Kamu berperang dengan perangmu sendiri, begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Setiap orang ada dengan masalahnya masing-masing. Bedanya
Kamu menyerah dan mereka masih menyelesaikan masalah mereka dan mereka tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak berjuang, terus apa yang mau dimenangkan? Akhirnya orang-orang sukses dan kita lagi-lagi tidak sukses. Setelah melihat mereka sukses, apa kata kita? Wajarlah, mereka kan beda. Ya iyalah beda. Orang-orang sukses itu pasti berbeda. Perbedaan tidak selalu yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Bukan beda makanannya, karena mereka pun makan apa yang seperti kita makan. Bukan beda dari kecerdasan. Terkadang orang-orang sukses itu justru kepintaran dan kecerdasannya itu jauh di bawah kita. Tapi yang membedakan itu adalah action dan tindakannya. Saat kamu menunggu perubahan datang, mereka selalu menciptakan perubahan. Sampai kapan kamu menunggu dan tertinggal? Lebih baik gagal karena melakukan sesuatu daripada sukses tapi tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Manusia itu bisa berubah karena Tuhan menciptakan kita, selalu ada maksud dari penciptaan tersebut. Tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri yang mau berubah. Berdoa lebih banyak, bangun lebih pagi, belajar lebih giat lagi, cari lingkungan pertemanan yang memang betul-betul membuat kita bertumbuh. Selalu positif tiap hari dan jangan banyak mengeluh. Pelajari semua pola-pola kenapa orang bisa sukses. Karena sukses itu berpola, gagal pun berpola. Ya terserah kamu mau ngomong apa. Mau ngomong kita kebanyakan bacot lah atau apapun itu. Tapi setidaknya kami sudah mengingatkan. Tugas kami itu hanya mengingatkan. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Orang positif selalu saling mendoakan. Orang negatif akan saling menjatuhkan. Orang sukses itu paham proses. Sedangkan orang gagal pasti banyak protes. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang-orang yang hanya ngomong doang, tapi nol secara tindakan. Terima kasih.